Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Lilis Karwati selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan semuanya. Semoga Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kami akan berdiskusi tentang pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Saya, Nalasha Salsabila, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yakni Putri Ayu Listiani dengan nomor NPM 2121030035. Lalu Jidna Tuko As-Solihah 2121030041 dan Nala Syahla Sabila dengan NPM 2121030051, Emira Putri Ramdhani 2121030056. Baik, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya berikan kesempatan ke penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Slide berikutnya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebagai tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dan membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian, pengertian dan konsep pendekatan strategi pemberdayaan masyarakat akan disampaikan oleh Putri Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang strategi. Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta mengambil keputusan secara bebas, independen, dan mandiri. Next, selanjutnya. Adapun faktor penghambat pemberdayaan masyarakat menurut Hikmat 2001 menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan, antara lain kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi atau kreativitas, mudah pasrah atau menyerah atau putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediaman, dan tidak mampu atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Ayu telah menyampaikan materi. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Emira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pada pemberdayaan masyarakat. Slide selanjutnya. Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pemberdayaan pada masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan dapat bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya dimaksudkan agar mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran, maka pada dasarnya ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan. Di antaranya, next, yang pertama, adanya sifat yang terencana, lalu dilakukan secara berkelompok. Bersifat terencana artinya dalam kegiatan ini bersifat terencana artinya dalam kegiatan ini yaitu harus memiliki sifat yang terencana. Maksudnya, dalam program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti adanya lembaga pemerintah, aktivitas lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, yang nantinya akan memberikan kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Kedua, berkelompok. Pertimbangan lewat pendekatan kelompok, maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif, serta memberikan hasil yang optimal dibandingkan dilakukan dengan cara perorangan. Apalagi tujuan utama dalam kegiatan ini yaitu lebih diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya sebatas pada sebuah satu rumah tangga saja. Slide selanjutnya. Yang ketiga, melibatkan masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat dari partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung, selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mempraktekkan berbagai konsep dan program yang disampaikan oleh fasilitator. Keempat, sasarannya yang jelas. Dalam semua agenda kegiatan yang ditawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas, termasuk di dalamnya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan itu, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan pada manusia. Yang kelima, yang kelima adalah
Belum, Ya. Ya, yang kelima yaitu memiliki dana yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa program yang dirancang sedemikian rupa dan sebaik apapun, bentuknya tentu terasa sulit untuk diimplementasikan apabila tanpa didukung oleh adanya dana yang memadai. Di samping itu, masalah pengadaan infrastruktur termasuk alat peraga yang diperlukan bukan serta melibatkan sejumlah tenaga profesional hanya dapat dilakukan jika ditunjang yang cukup. Yang keenam, mendapat perhatian yang serius. Masalah faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus pula mendapatkan perhatian yang serius. Karena jika kita belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya yang menunjukkan bahwa munculnya penolakan dari masyarakat setempat ternyata disebabkan karena adanya sikap tradisi serta kepercayaan yang begitu kuat yang dimiliki masyarakat dianggap tidak sesuai dengan unsur inovasi yang diperkenakan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu bersifat persuasif dan tidak kohersif. Dengan demikian, kelompok yang menjadi sasaran akan secara sukarela menerima program yang ditawarkan, sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dalam suasana yang kooperatif, konformis, bersinergi, dan juga terkendali. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Gina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Sujana, tahun 2000, agar pendidikan non-formal dapat memberdayakan masyarakat, maka harus didasarkan pada 5 strategi dasar, yaitu yang pertama, pendekatan kemanusiaan, humanist approach. Masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan di masyarakat, diakui memiliki potensi untuk berkembang sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya. Yang kedua, pendekatan participatory approach, mengandung arti bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan pelaksana pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya kerjasama dengan pihak lain, terintegrasi dan terkoordinasi dan sinergi. Yang keempat, pendekatan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan dan untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat menjadi hal yang paling pokok. Dan kelima, pendekatan budaya. Penghargaan budaya dan kebiasaan adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam memperdaya masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan 5 pendekatan di atas, jika dipahami betul oleh para agen pembaharu, termasuk di dalamnya tenaga kependidikan non-formal akan memberi kemudahan dalam menganalisis, mengembangkan, dan melaksanakan program-program pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah yang sesuai serta dibutuhkan warga masyarakat. Artinya, program pendidikan yang dilaksanakan menyentuh dan mengangkat warga belajar atau masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan ekonomi, kesadaran dan lingkungan sosialnya, atau warga belajar atau masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana membangun dirinya, memberdayakan dirinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang setelah menyampaikan materinya. Sekarang saya akan membacakan sebuah kesimpulannya. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat yang berkesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga sangat mutlak ditingkatkan penciptaan kondisi yang dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk memperbaiki dan memanfaatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Demikian diskusi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3.
Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya, lalu sesi diskusi akan dilanjutkan di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.